Salam dari Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita orang percaya yang diam sejenak dalam pelataran rumah Tuhan, karena kita tahu hari ini tepat 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia yang ke-80. Dan kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan kita perbuat bagi bangsa dan negara kita. Kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya saya minta untuk kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya apa yang saya sampaikan biarlah boleh menjadi berkat-berkat tersendiri dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menjalankan sisa waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Kalau Engkau memberikan kami kesempatan, kami boleh ada di negara tercinta yang sudah mencapai usia 80 tahun. Itu bukan kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di mana kami berada, kami harus menjadi biji mata-Mu. Dan kami harus berdoa supaya di mana tempat yang kami berada boleh menjadi sejahtera, dan kami boleh melihat Allah begitu mengasihi kami dan daerah di mana kami berada. Tuhan, Engkau mau berkati kami, karena kami tahu Tuhan, berdoa bagi bangsa-bangsa, bukan cuma bangsa kami, bukan cuma keluarga kami, tapi bangsa-bangsa, supaya mereka dapat mengenal keselamatan yang hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Engkau mau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba. Engkau mau taruhkan itu Tuhan, supaya apa yang hamba katakan bukan isi hati hamba, tapi biarlah apa yang Engkau kehendaki untuk menjadi pegangan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita punya tema besar dalam bulan Agustus, kedewasaan orang percaya dalam kehidupan doa. Nah, ini luar biasa, kedewasaan orang percaya. Jadi kalau kita katakan kita sebagai orang percaya dewasa atau tidak dewasa, itu dapat dilihat dari kehidupan doa kita. Kalau kita katakan kita doa tapi kita masih jealous, masih culas, masih ingin mencari kesalahan orang lain dan ingin lebih dari orang lain, itu tanda tanya. Itu bukan sifat Allah dalam hidup kita. Sifat Allah dalam hidup kita kasih. Waktu kasih itu tertanam dalam diri kita, kesalahan orang pun kita tidak melihat, tapi kita melihat kesalahan orang itu ada potensi sesuatu yang luar biasa dari orang itu bagi kita dan orang lain. Bukan kita menjatuhkan orang itu. Itulah yang Allah inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, usia Indonesia sudah 80. Kita tidak lagi bisa biasa-biasa saja, karena usia Indonesia bukan lagi anak muda, tetapi sudah lansia. Nah, kalau orang yang udah lansia, kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di tengah-tengah negara kita yang sudah usia 80, mari kita hidup bijaksana. Bagaimana kita hidup bijaksana? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Mazmur 67 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 saja kita baca. Mazmur 67 ayat yang pertama sampai ayat ke-8 saja kita baca silih berganti. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Haleluya. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Ayat yang pertama, saya langsung ayat yang kedua ya, karena ayat pertama itu untuk pemimpin biduan. Jadi Mazmur ini diperkirakan Daud atau seorang pemimpin biduan, di mana dia ingin memuliakan Allah dengan segala apa yang dia punya. Oleh sebab itu ayat yang kedua katakan begini. Dari ayat 1 aja ya, sini
Sebenarnya ayat 1 itu ditujukan seperti yang tadi saya katakan. Untung pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Karena Allah memberikan hasilnya, Allah minta memberkati kita. Ayat 8 kita bersama-sama. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Haleluya. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-8. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan melakukan. Bukan cuma merenungkan, tapi melakukan. Bapak Ibu, ini luar biasa. Mazmur ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus memahami diri sebagai bagian dari bangsa kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kalau kita tidak mencintai negara kita, keluar saja dari Indonesia, tinggal aja di tempat lain. Begitu ya Bapak Ibu. Saya mau katakan ya, ada banyak orang ingin tinggal di luar negeri, tetapi begitu sudah ada di luar negeri, paling lama itu cuma bisa 5 tahun. Itu sudah terlalu lama. Dan kalau sudah 5 tahun, apa yang terjadi? Saya ingin kembali lagi. Udah pernah lihat ada seorang prajurit dari Indonesia yang menjadi prajurit bayaran. Dia bangga, dia bisa pergi ke luar negeri menjadi prajurit bayaran, tapi apa? Nangis minta pulang kembali supaya bangsa Indonesia boleh memulangkan dia. Waduh, lu pilih ke luar negeri, sekarang lu minta pulang. Maka itu kita berbahagia kalau kita ada di sini. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ada banyak keluarga saya yang di luar negeri, tetapi tetap ingin warga negara Indonesia. Karena apa? Indonesia ini paling enak. Cuma 2 iklim. Hujan, panas. Hujan, panas. Kalau di luar sana bisa 4. Musim semi, musim salju, musim hujan. Panasnya cuma singkat. Bisa 2-3 minggu, semi lagi. Tapi kita bersyukur, kita ada di negara tercinta. Maka itu kita boleh menghayati bahwa sebagai bagian dari bangsa, kita harus tunduk dan kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Allah dan melihat bahwa kita ini dibutuhkan di negara kita, dan waktu kita hadir, banyak mata boleh melihat dan mengenal Kristus di balik kehidupan kita. Kita harus terus berdoa, bukan cuma buat bangsa Indonesia, tetapi berdoa juga buat bangsa-bangsa lain supaya mereka boleh mengenal Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Inilah Mazmur yang mengingatkan kita. Sebagaimana tema kita hari ini ya, berdoa bagi bangsa-bangsa agar mengenal keselamatan dari Allah. Bapak Ibu, ada banyak bangsa-bangsa di dunia ini tidak pernah merasakan dan tidak pernah tahu bahwa ada keselamatan. Yang mereka tahu apa? Ya, sudah berbuat baik saja supaya waktu kita tinggalkan dunia ini, kita dapat tempat yang layak karena kita sudah berbuat baik di dalam dunia. Maaf, bagi orang Kristen itu tidak berlaku. Kenapa saya katakan? Kalau saya maling di tempat saya bawa kebaikan di sini, apakah itu baik? Di Jakarta, di Depok ini orang menganggap Yaneman itu baik. Waduh, orangnya luar biasa dermawan. Tapi di Ambon apa? Maling. Bagaimana saya bisa mendapat tempat yang layak? Gak bisa. Gak bisa. Buat Allah, waktu kita menjadi bagian dari kehidupan kerohanian dalam kekristenan, kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Kita berdoa buat keluarga kita, kita berdoa buat lingkungan kita,
Kita berdoa buat di mana tempat di kota kita berada supaya ada kesejahteraan. Kita berdoa buat negara kita, dan bukan cukup di situ saja, tapi berdoa juga buat bangsa-bangsa lain. Karena keselamatan itu bukan cuma buat kita pribadi, tetapi buat isi dunia ini yang semakin hari semakin gelap, penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini mengingatkan kita tentang pentingnya berdoa bagi bangsa-bangsa agar mereka mengenal keselamatan dari Allah. Bapak Ibu, ada banyak orang katakan begini, kalau mau ke Roma kan banyak jalan. Bisa jalan darat, boleh. Bisa jalan laut, boleh. Kalau ada gelombang ya tenggelamlah, gitu ya. Bisa lewat udara, kalau ada tofan badai ya udah jatuhlah ke laut, gitu ya. Tapi saya mau katakan, kalau mau memiliki keselamatan, gak bisa lewat darat, gak bisa lewat udara, gak bisa lewat darat dan laut. Hanya satu jalan. Dia katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa, kepada Allah, bertemu dengan Allah, bertemu, ya, sorga tempat di mana dia sediakan, hanya lewat siapa? Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada jaminan. Jadi kalau kita katakan, saya udah jadi orang percaya dari kecil kok, saya Kristen. Yes, boleh. Tapi belum tentu kita memiliki keselamatan. Karena apa? Sudah belum Kristus dalam kita. Ingat loh, kata Kristen itu ejekan. Itu loh pengikut Kristus tuh. Itu loh pengikut Kristus, gitu ya. Tapi kita mesti bangga bahwa pengikut Kristus, Christ in someone. Kristus hidup dalam kita, itulah kekristenan. Jadi waktu kita hidup bersama-sama dengan Kristus, ada keselamatan. Dan keselamatan yang kita miliki bukan cuma buat kita, tetapi kita harus impartasikan kepada orang lain, supaya orang lain boleh melihat bahwa benar loh, Yesus itu ya dan amin. Karena ingat Bapak Ibu, kalau dia bukan Yesus, dia tidak akan mati, dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke sorga dengan tubuh yang nyata, ya, tubuh yang sudah dipulihkan, ya, yang sudah memiliki kemuliaan yang akan kita miliki juga waktu kita tinggalkan dunia ini. Kita dimakamkan, tubuh kita berubah. Tubuh kita berubah. Karena apa? Kita memakai tubuh kemuliaan. Sama seperti seorang pecundang, ya. Yesus, ingatkan saya apabila engkau kembali sebagai raja. Yesus katakan apa? Mulai hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Belum meninggal. Itulah jaminan. Itulah jalan keselamatan yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain, tetangga kiri kanan, bahkan terutama dari keluarga. Waktu kita punya keluarga sudah memiliki keselamatan, jangan takut. Bapak Ibu, maaf, orang mau cari kesalahan kita tidak akan dapat. Orang mau menuduh kita apapun tidak akan. Karena apa? Kita bersama-sama dengan Allah, dan apa yang kita lakukan semuanya adalah rencana Allah. Dan apa yang mereka inginkan dari kita, mereka akan malu, tersiput-siput. Karena itulah yang ingin mereka cari apa? Kesalahan. Tetapi mereka nggak melihat bahwa kehidupan kerohanian kita yang perlu kita benahi untuk kita dapat memiliki keselamatan, supaya keselamatan yang kita miliki dapat berimpartasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan cuma itu, bangsa kita dan bangsa-bangsa lain. Maka itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari tema kita, ya, yang terambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Poin yang pertama, berdoa bagi keselamatan bangsa-bangsa. Mengapa Bapak Ibu? Waktu kita memiliki keselamatan itu bukan milik kita pribadi. Itu perlu kita ingat. Kalau kita menganggap bahwa keselamatan itu milik kita pribadi, kita egois. Jangan-jangan kita sama seperti apa? Perumpamaan tentang talenta. Waktu kita dapat talenta, kita tanam.
Karena takut apa? Takut berkurang, takut dicuri orang, takut diambil orang, takut nggak mendapat keuntungan. Nah, ini bahaya. Tapi waktu kita kembangkan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, maka Allah akan memberkati kita lebih lagi, dan orang-orang yang ada di sekitar kita dapat juga mengalami hal itu. Tapi apabila kita tanam, kita simpan, kita umpet, waktu dia kembali, dia tanya, "Ya teman, mana hasilmu? Mana buahmu?" "Sudah Tuhan, kan itu buat saya aja." Waduh, kamu hambaku yang baik atau jahat? Hello, Ibu Ros, baik atau jahat Ibu Ros? Biar pakai hitam-hitam, kamu berduka ya sayang? Jangan berduka. Indonesia boleh berduka. 80 tahun kita merdeka. Bagaimana Ibu Ros? Kalau saya umpet, saya tanam, jahat. Waktu dikatakan hambaku yang jahat, berarti apa? Penyah daripadaku. Aduh, lah, saya kan udah hidup bersama-sama. Jangan, Tuhan gak inginkan. Tapi Tuhan inginkan, waktu kita menerima kasih itu kita akan pancarkan. Kasih itu kita akan bagikan. Kasih itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat, supaya setiap orang yang melihat, mereka dapat mengecap buah itu dengan sukacita. Dan mereka katakan, "Wish, enak sekali ya." Ini yang perlu kita ketahui. Oleh sebab itu Bapak Ibu, poin yang pertama itu sangat-sangat mengingatkan kita bahwa waktu kita mengecap anugerah keselamatan, mari kita berdoa buat bangsa kita, dan mari kita bersyafaat supaya bangsa-bangsa di muka bumi ini boleh mengenal keselamatan yang hanya berasal dari Allah, bukan dari perbuatan, bukan dari dunia ini, bukan dari segala yang ada yang sudah diciptakan oleh Allah dan kita menjadikan itu Allah bagi kita. Itu nonsen, itu bullshit, itu bohong, dan itu hanya tipuan di mana iblis ingin mengikat kita dan menjebak kita untuk membuat kita jatuh dan jatuh lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan Allah memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga ya agar keselamatan yang dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain dari kita. Jadi waktu kita dimiliki secara pribadi oleh Allah, kita diberkati secara pribadi oleh Allah, itu ada bagian orang lain di sana. Jadi kalau maaf kata, kalau begitu ada pertanyaan, Pak Yaneman, kalau Pak Yaneman dapat berkat, apakah berkat itu juga ada bagian dari orang lain di sana? Saya mau katakan, iya. Karena apa? Semua yang saya terima dari Allah itu, ingat, bukan milik saya 100%. Tapi di sana ada bagian orang-orang yang juga membutuhkan di sana. Tinggal bagaimana dari kita. Waktu kita menerima kasih itu dan kita memiliki kasih itu, bagaimana? Apakah kita egois? Gak boleh. Maka itu Bapak Ibu, kenapa? Kalau dilihat ya, ini ada lagi nih bakti sosial, kegiatan ini dan itu. Bapak Ibu, waktu kita lakukan itu sebenarnya Bapak Ibu, rahasianya ya, saya kasih tahu. Waktu kalian bisa memberikan buat Allah, ya, buat kemuliaan Allah, kalian jangan takut, Allah juga tambahkan. Air kalau di gelas cuma kita isi dan kita tidak pernah minum, apakah gelas ini bisa kembali lagi mengisi air? Gak mungkin. Tapi waktu kita minum, air berkurang, pasti kembali lagi diisi. Sama. Itu hal yang paling kecil. Tetapi buat Allah tidak ada hitung-hitungan seperti itu. Waktu kita melakukan yang terbaik buat orang lain, Allah juga melakukan yang terbaik bagi kita. Waktu kita bisa berdoa buat orang lain, Allah juga berdoa bagi kita, supaya kita tetap terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat, bahkan diberikan damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita tenang. Itu yang Allah inginkan. Nah, kata kita, siapakah kita?
Ini 2 kali di dalam ayat yang pertama. Ayat 6b, ayat 7a, dan rujukan dari bilangan 6, yaitu berkat Harun. Nah, berkat Harun ini Bapak Ibu, kalau sekarang kita lihat kita diberkati karena berkat Harun ini bukan cuma buat bangsa Israel, bukan. Tapi waktu kita menjadi orang percaya, kita dicangkokkan, kita diadopsi, diangkat, dipindah dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Karena apa? Bangsa Yahudi, bangsa Israel adalah umat pilihan. Tetapi begitu mereka tidak benar mengenal Allah dengan baik, Allah memberikan kesempatan buat bangsa-bangsa lain. Jadi kalau dikatakan begini, Yesus datang buat kita kok? Oh no, Yesus datang buat bangsa Yahudi, Israel, ya. Mereka lah umat pilihan Allah. Tetapi karena mereka menolak, Allah memberikan kesempatan buat bangsa-bangsa lain. Mari kita buka ayatnya supaya kita bisa mengerti, ya. Tolong Ibu Ros baca buat kita Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1, Injil Yohanes, ya. Jangan buka di surat Yohanes. Injil Yohanes pasal 1, mulai dari ayat 9 Ibu Ros, kita berdoa bergantian sampai ayat yang ke-12. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Perhatikan, dunia tidak mengenalnya. Payah nemani bohong aja, masa dunia tidak mengenal Yesus? Ya, benar. Kalau dunia mengenal Yesus waktu Yesus lahir, kenapa mesti di kandang? Karena memang mereka tidak mengenal. Tempatmu nggak ada Yesus, kandang. Tapi apakah Yesus marah? Tidak. Dia lakukan itu. Terus berikutnya Ibu Ros. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa? Bukan kita. Kita ini siapa? Cangkokan yang cuma diadopsi, ditempel, ya, ditempel di dahan yang utuh keselamatan itu. Tapi ingat, dia datang kepada umat kepunyaannya, bangsa Israel. Tapi coba mereka menolak. Salibkan dia, matikan dia, gitu ya. Bebaskan Barnabas bagi kami. Silakan. Tapi ingat Bapak Ibu, waktu milik kepunyaannya menolak, mereka tetap sebagai bangsa pilihan. Tetapi secara person pribadi tidak akan selamat kalau mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka dengan mulut. Kalau mereka menanti terus Mesias, mereka akan binasa. Mereka tidak akan mendapat tempat yang Tuhan siapkan. Di mana? Mari kita lihat. Silakan Ibu Ros, lanjutkan baca. Ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba, menjadi anak Allah harus percaya. Langkah pertama untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, saya dengan iman datang kepada Allah dan percaya. Dengan mulut saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau tidak, maaf. Yesus bilang, maaf ya, gua nggak kenal lo. Bapak Ibu lihat kejadian anak-anak Sekewa. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan, menyembuhkan? Tuhan bilang apa? Enya daripadaku, kaum pembuat kejahatan. Coba. Jadi orang boleh saja pakai nama Tuhan, pakai nama Yesus, tapi belum tentu Yesus mengenal dia. Karena menjadi keluarga Allah, orang-orang yang sudah menjadi bagian bersatu dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Maka itu nggak apa-apa kalau dibilang orang Kristen, itulah pengikut Kristus. Yes, saya orang Kristen. Kenapa? Ada masalah dengan kamu? Itu saya.
Kok jadi masalah? Kalau jadi masalah, saya doakan Anda. Gitu aja. Karena apa? Itu yang Allah inginkan. Nah, oleh sebab itu, kata kita ini 2 kali dalam ayat ini dan rujukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di sini kita lihat Mazmur 4 ayat 6 dikatakan gini, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Coba. Jadi kalau dikatakan dalam ayat berikut, ya, bangsa-bangsa ini jelas. Mazmur 67 ayat 3 dan 4b itu udah jelas, dan 5a. Bangsa-bangsa. Jadi kita berdoa bukan cuma buat pribadi kita. Bangsa-bangsa, segala bangsa, ya, suku-suku bangsa di bumi. Coba, yang ada di bumi, segala ujung bumi. Jadi kalau ada orang katakan, mana mungkin orang di ujung Papua sana, ya, di gunung sana bisa mendengar Yesus. Hei, ya teman, you terbatas, you singkat. Bapak Ibu tahu, jangan pernah kita menjengkal kuasa Allah. Allah mampu memperkenalkan dirinya secara pribadi. Tapi sekarang jadi pertanyaan, apakah kita berdoa buat suku-suku pedalaman di sana, atau kita berdoa cuma buat kita, buat kebutuhan kita, buat apa yang kita inginkan, atau kita berdoa juga buat mereka? Bapak Ibu, kalau kita cuma berdoa buat kita, Tuhan bilang egois lo ya Naman. Lu mau apa sih? Maaf ya, gue nggak berikan. Karena apa? Kita egois. Tapi waktu kita lupakan diri kita, kita berdoa buat bangsa-bangsa di pedalaman sana, Allah juga akan memberkati kita. Karena apa? Allah tidak memberkati orang lain dulu, tapi Allah memberkati kita dulu untuk memberkati mereka. Dan apabila kita diberkati, mereka juga akan diberkati. Contoh konkret yang paling kecil, kalau ada tetangga atau ada keluarga yang sakit, jangan segan-segan datang dan doakan. Kalian rasakan, waktu kalian tumpang tangan dan katakan, Tuhan jamah orang ini, kalian juga dijamah. Karena waktu Tuhan kerjakan kesembuhan, bukan langsung kepada orang yang kalian doakan, tetapi bagaimana? Dari kita dulu aliran itu mengalir. Lihat ya, wanita perdarahan waktu dia menjamah jubah Yesus saja, ya, Yesus rasakan nggak ada kuasa yang keluar? Firman Tuhan katakan apa? Yesus merasakan ada kuasa yang keluar, dan dia bertanya, siapa yang menjamah saya? Wanita itu dengan jujur, saya Tuhan, karena saya ingin kesembuhan itu. Dan Tuhan bilang, terjadilah sesuai dengan iman. Jadi kuasa itu mengalir dari orang yang mendoakan kepada apa yang dia doakan, yang menjadi jawabannya di sana. Jadi waktu kita mendoakan seseorang, jangan pernah katakan begini, sembuh nggak ya? Sesuatu terjadi nggak ya? Orang itu percaya atau enggak ya? Orang itu mengenal atau nggak usah andai-andai. Tapi tugas kita berdoa, dan Allah yang mengerjakan itu. Waktu Allah kerjakan itu, ada damai sejahtera dalam hidup kita, dan kita merasa kita menang. Jadi sampai ke ujung bumi, segala ujung bumi, waktu kita doakan akan gemetar, kuasa Allah nyata. Saya teringat waktu Gus Dur mulai naik jadi presiden, saya dan beberapa hamba Tuhan dipanggil ke istana. Saya katakan buat mereka, harus saya ya? Iya Pak Yaneman. Waduh, puji Tuhan dong, anak jalanan masuk istana. Dan Bapak Ibu tahu, waktu masuk istana mobil parkir, saya bilang, Tuhan ini mimpi atau enggak? Maka itu kalau lihat foto saya itu, saya sebenarnya nggak mau difoto, tapi wartawan bilang, Pak, ini biar dokumentasi juga, dan dokumentasi buat Bapak juga, karena buat istana ada dokumentasi. Jadi waktu saya begini, hanya separuh wajah saya yang kena, karena saya duduk jauh. Tapi saya mau katakan, kenapa? Beliau panggil dan beliau katakan apa? Bapak-bapak, ingat ya, Anda saya nggak takut, tapi doa Anda saya butuhkan. Haleluya. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Saya gemetar waktu saya dengar seorang pemimpin katakan seperti itu. Waduh, ternyata dia butuh doa dari kita orang percaya. Nah, oleh sebab itu mari kita kembangkan sebagai bangsa,
sebagai orang-orang yang mencintai negara, mari kita lakukan itu, bukan cuma buat negara kita. Allah menginginkan keselamatan dari semua umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk dapat datang dan dapat menjadi milik kepunyaannya. Karena itulah yang Dia inginkan. Bapak Ibu, ini jelas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan mengasihi kita. Waktu kita menjadi orang percaya, Tuhan mengasihi kita dengan Tuhan kasihnya bagi kita damai sejahtera. Waktu kita memiliki damai sejahtera, kita juga memiliki janji-janji firman Tuhan. Payaneman ini bohong aja. Bapak Ibu, saya nggak berbohong, tapi saya mau katakan begini. Waktu saya menjadi milik Allah, ya, Tuhan begitu mengasihi, saya bisa rasakan bagaimana apa yang saya inginkan belum terucap aja Tuhan sudah siapkan. Tuhan siapkan. Bagaimana kita ucapkan? Maka itu saya bersyukur. Keset kakaknya kuliah, kami bayar sekaligus uang kuliah. Langsung sampai tamat ya non? Hah? Sampai semester 7, terus tambahannya apa lagi? Paling skripsi ya dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu tahu bagaimana puluhan juta ini bisa bayar sekaligus? Gak masuk akal. Kalau saya duduk-duduk, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapa sih? Hei ya teman, you dari Ambon cuma bawa kolor yang tarik karetnya putus. Kok bisa? Bisa. Karena waktu kita menjadi orang percaya, Allah mengasihi kita. Yang penting kita lakukan tugas dan fungsi yang Allah ingin untuk kita lakukan dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan Bapak Ibu tahu, kalau yang tadinya orang injak kaki saya pukul, begitu orang sekarang injak kaki, Pak maaf, kaki saya di bawah kaki Bapak. Oh iya Papa, oh iya nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau begitu, saya deteksi. Dan Tuhan berkati. Maka itu saya bersyukur, saya punya istri yang tadinya dia sudah di dalam Tuhan, tapi dia belum bisa merasakan kasih. Karena orang Sumatera itu rasa kasihnya beda. Rasa kasihnya itu selalu apa? Pepaya setengah matang. Tapi sekarang seperti kemarin, begitu dia ngomong, awas jangan salah masuk, itu orang bisa ketawa sampai mau lari ke toilet. Saya bilang bisa juga ya. Kalau dulu saya katakan itu buat istri saya suka bilang begini, kamu tahu ini lagi serius nih. Waduh, sampai saya punya musik di rumah itu rusak, bukan karena sering dipakai, nggak pernah dipakai. Kalau setel musik, kamu jangan berisik ya, coba tenang dulu, kita butuh ketenangan. Aduh, kenapa lu senyum-senyum sekarang non? Karena saya sekarang bisa nikmati. Jadi kalau kayak tadi malam kan, dari rohani kita ke rohana kan, begitu nyanyi sama oma-oma gandeng begitu, gitu ya, mereka bilang, boros ada dua loh, Payan suara bagus atau cemburu suaranya bagus. Bisa Bapak Ibu? Kalau enggak, dulu gimana? Habislah kita. Tapi saya mau katakan, waktu kita bisa merasakan kasih itu, kita bisa impartasikan kepada orang. Dan waktu orang yang tidak mengalami hal itu, waktu bersama-sama dengan kita, mereka mengalami dan ada sukacita. Itu paling penting Bapak Ibu. Maka inilah poin yang kedua dari ayat yang pertama. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang paling sempurna dari Allah. Waktu kita memiliki ini, apa yang ada pada kita sebenarnya waktu kita memberikan buat orang itu tidak ada arti apa-apa. Allah bisa memberikan 2 kali lipat karena firman Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tangan orang percaya itu berlipat kali ganda.
Dan kalau ada orang percaya menjadi orang yang terpuruk, tanda tanya, benar nggak dia percaya? Karena janji firman Tuhan, waktu kita bangun pagi-pagi kita utamakan Allah, waktu kita angkat pujian Allah, Allah sudah memberkati kita. Sebelum kita minta, Allah sudah memberkati. Jadi nggak perlu takut. Apa yang ada pada kita, kita kasih buat orang pun semua. Bahkan nyawa kita pun kita berikan. Allah akan membalas berlipat kali ganda. Jangan takut. Ini yang paling penting. Jalanmu, jalan Tuhan, merujuk kepada perwahyuannya. Perhatikan paralel teologias. Dalam Mazmur 16 ayat 11 dia katakan begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Jadi coba, waktu kita berjalan dengan Allah menggandeng kita, tapi ada hikmat yang berlimpah-limpah dari Allah untuk kita. Allah memberikan kepada kita supaya apa? Kita juga bijaksana. Kita lakukan segala sesuatu bukan lagi untuk kita, tetapi untuk Allah. Yesus menggambarkannya sebagai sebuah gerbang, sebuah jalan. Matius 7 ayat 13 sampai 27 di sana jelas ya, suatu pertemuan pribadi yang diikuti dengan kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Nanti bisa baca Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Jelas bagaimana catatan dari Kisah Rasul 9 ayat 2 yang berbunyi demikian, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini siapa? Paulus. Coba tuh, dia belum mengenal, tapi waktu dia mengenal Tuhan, dia katakan apa? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidak akan menolak kasih karunia Allah. Dan Bapak Ibu tahu, dia warga negara terhormat Romawi, tapi dia tinggalkan. Hidup dari mana? Pembuat tenda. Dan apakah dia susah? Dia tidak susah. Tapi itulah, waktu orang mengenal kasih Allah, jangan pernah takut. Lakukan itu buat orang lain, dan kita juga akan menerima kasih itu 2 kali lipat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Poin yang ketiga. Ya, ini sebentar lagi habis ya. Ini udah poin yang ketiga nih. Poin yang ketiga, bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Ayat 3 dan 4 saya baca. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Ini luar biasa. Semua bangsa di muka bumi ini dituntun oleh Allah. Tetapi ada pengaruh-pengaruh negatif dari kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi pemimpin-pemimpin mereka, sehingga apabila kita tidak berdoa buat suku-suku bangsa ini, mereka akan makin terjerumus dan mereka semakin dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi waktu kita berdoa, Indonesia bisa dihalau. Jangan main-main Bapak Ibu. Kita punya musuh besar di dalam negara kita. Kita sudah merdeka 80 tahun, tapi kita perlu berdoa karena ada ya orang-orang tertentu yang ingin merubah bukan lagi negara kesatuan Pancasila, tapi ini yang perlu kita doakan. Karena apa? Negara Indonesia penuh dengan kemakmuran, kedamaian, ya, kesejahteraan, tapi diubah, digadokan supaya menjadi kacau. Itulah tujuan mereka, supaya mereka dapat ya menguasai. Maaf, kalau kita berdoa, Tuhan tetap berdaul. Karena apa? Tuhan ada di pihak milik kepunyaannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kita boleh jatuh tetapi lompat berlipat kali ganda ke atas.
Kita diangkat bukan lagi menjadi ekor tapi menjadi kepala. Waktu kita diangkat menjadi kepala, orang cuma lihat. Karena orang melihat burung bukan dari ekor tapi dari kepala. Burung ini matanya buta enggak? Burung ini bagaimana siulannya? Oh bagus, bukan ekornya. Bisa Bapak Ibu? Ini sesuatu yang Tuhan ingatkan. Jadi bangsa-bangsa mengenal Tuhan, menyatakan bahwa bangsa-bangsa akan mengenal Tuhan dan memuji namanya. Mari kita berdoa buat bangsa-bangsa, bukan cuma bangsa Indonesia, tapi mulai hari ini kita berdoa buat petinggi-petinggi kita, negara-negara di sekitar kita, supaya semua boleh mendapat keselamatan dari Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, bumi memberikan hasilnya. Saya baca ayat 5 dan 6 biar enak. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, saya senang kalau sekali-sekali di apartemen yang kami tinggal, saya kalau di situ saya lihat, saya angkat tangan dan saya berdoa, Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau tempatkan saya di kota ini, saya berdoa untuk kota ini supaya ada kesejahteraan. Kalau kota kita mengalami kesejahteraan, ketenangan, ya, apakah kita juga akan merasa tidak nyaman di situ? Justru Tuhan inginkan kita di situ supaya kita bawa keselamatan, kita bawa kasih, kita bawa sukacita di tempat di mana kita berada, dan di mana kaki kita berpijak, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Itu yang Tuhan inginkan. Ini biarlah bangsa-bangsa mengucap syukur. Karena bangsa-bangsa selama ini tidak pernah tahu mengucap syukur. Yang tahu apa? Cuma menerima dan menerima. Tidak pernah bersyukur bahwa apa yang mereka terima itu berasal dari Allah. Nah ini, begitupun kita orang percaya. Waktu kita terima, ya kita mau aja terima terus, terima. Tapi kita tidak pernah, Tuhan terima kasih. Napas kehidupan, bahkan bisa bangun pagi ini saja kami bersyukur. Terima kasih. Begitu ya. Ini yang memang perlu kita belajar. Mazmur ini mengingatkan kita supaya kita lakukan semua yang kita menjadi milik Allah. Biarlah bangsa-bangsa juga boleh mengalami hal itu dan mereka boleh merasakan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang keempat, saya baca sekali lagi. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bersukacita. Bersukacita ini nggak bisa dibuat-buat. Ada orang-orang, ya kalau saya lihat teman-teman saya hamba Tuhan, mereka sengaja kalau mau bikin orang lain terhibur, kadang-kadang saya lihat false. Karena apa? Nggak tulus dari hati. Tapi asal buat-buat. Bahkan kalau foto ya, kalau foto senyumnya itu saya bilang, aduh, saya nggak mau lihat. Karena apa? Maksa. Ih, kok senyumnya begitu? Ih, senyum-senyum aja kan gitu. Iya kan? Ih, saya bingung. Ini senyum asli atau, aduh, senyum itu nggak boleh aspal. Asli tapi palsu. Senyum-senyum aja. Lihat Christine senyum kan, bagus tuh kan. Sekalipun gigi nggak kelihatan kan. Nah, lihat sini ya, coba senyum sambil tutup tangan kan bagus kan. Betul, itu berarti murni kan. Tapi kalau itu bukan senyum, ya, itu namanya pemaksaan. Jadi ini bahaya. Iya, dulu istri saya seperti itu, tapi kalau sekarang dia senyumnya lepas. Bahkan sampai dia bilang, gue mau jadi diri sendiri. Lah saya bilang, kenapa nggak jadi diri sendiri? Berarti selama ini jadi diri apa non? Jaim itu apa sih? Jaga, aduh, ada lagi. Jadi bang, tanggal 23 itu kita dengan anak-anak yang nanti kamu kaget.
udah lebih tinggi dari kamu bang, dulu kecil-kecil. Tapi coba nanti Payan, jangan kaget. Itu anak-anak itu dari kecil. Ada nanti satu yang gangster, kalau abang lihat ini anakku jadi gangster, tapi ya itulah. Waduh, diusir dari sekolah segala macam, orang tua mesti datang menghadap. Tapi sekarang jadi anak yang luar biasa. Karena apa? Kita mengimpartasikan kasih, dan anak-anak itu ingin kembali bersekutu. Itulah sukacita yang ada pada kita untuk orang lain. Jadi jangan dibuat-buat. Bersorak-sorai, soralah. Jangan nyanyi begini, hari ini harinya Tuhan. Itu nggak boleh. Hari ini ya, sukacita lah. Jangan dibuat-buat. Kalau memang ada unek-unek, ya udah, ke kamar mandi sambil mandi pukul aja tuh gayung. Kalau nggak bisa pukul gayung di air, di bak, pukul aja di kepala. Ih, ternyata sakit tuh. Oh iya, bisa. Jadi mari kita jadi diri sendiri, dituntun oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkat yang ada pada kita, ingat, bukan milik kita, tapi coba kita berikan itu kepada orang yang ingin memiliki. Dan kita lihat, waktu kita melakukan itu sebagai buah sulung kita, Allah akan membuat itu menjadi pohon berkat bagi kita. Tinggal kapan kita panen. Mau, tinggal bilang, Tuhan, saya butuh, Tuhan berikan. Ini yang Allah inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berdoa bagi bangsa-bangsa supaya mereka boleh menerima keselamatan, itu penting. Karena kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Orang percaya adalah manusia-manusia Allah yang harus memancarkan kasih Allah dari kehidupan mereka kepada orang lain. Sebagaimana Kristus datang dari tempat yang kudus ke dalam dunia yang semakin hari semakin gelap dan binasa, supaya kita dirombak, diperbaiki dari kebinasaan kita menjadi kembali berarti dan berkenan bagi Allah. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau begitu baik, sangat dan teramat baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau ajarkan kami supaya kami dapat berdoa buat keluarga kami, lingkungan di mana kami berada, orang-orang yang kami kasihi, tempat, kota di mana kami berada, negara tercinta yang kami diamin, suku-suku bangsa yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, Engkau perkenalkan kasih-Mu lewat doa kami kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh mengerti dan menerima, bahkan mengalami keselamatan yang hanya berasal daripada-Mu. Inilah kami Tuhan. Pakai kami dulu Tuhan, jangan pakai orang lain, karena kami siap dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL